Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Maulidia Dwi Ananda dari Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Sebelumnya, kakak telah mengikuti program pertukaran pelajar dengan Universitas Katolik Santo Thomas Medan dalam rangka kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kali ini, kita kembali lagi di kelas pembelajaran IPA kelas 5 SD materi konduktor dan isolator. Selamat datang, kalian bersemangat mengikuti sesi belajar yang seru ini. Kakak harap kalian bersemangat dalam mengikuti pembelajaran IPA kita kali ini agar kalian menjadi anak yang pandai dan anak yang sukses. Pelajaran IPA hari ini adalah praktikum bahan konduktor dan isolator. Tujuan dari praktikum ini adalah agar kalian dapat mengetahui bagaimanakah sifat benda konduktor dan benda isolator secara langsung. Berbeda dengan video sebelumnya yang telah kakak bagikan, pada video kali ini kita akan mempraktikkan. Sedangkan di video sebelumnya kakak telah menjelaskan mengenai materi konduktor dan isolator. Sebelum melakukan praktikum, kalian harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada lilin dan korek api. Kemudian ada bahan konduktor dan bahan isolator. Kalian dapat menggunakan sendok logam dan sendok plastik. Kemudian ada stopwatch dan tabel pengamatan yang digunakan untuk menulis laporan hasil pengamatan kalian. Halo adik-adik, pada video kali ini kakak akan melakukan salah satu percobaan untuk membuktikan bahwa bahan konduktor atau benda-benda yang terbuat dari bahan konduktor seperti logam, besi, dan lain-lain itu merupakan salah satu bahan yang dapat menghantarkan panas. Mari kita lakukan suatu percobaan sederhana. Alat dan bahan yang kita perlukan pada percobaan kali ini yang pertama adalah ada stopwatch HP untuk mengukur seberapa lamakah waktu yang diperlukan oleh bahan konduktor ketika mereka dapat menghantarkan panas sampai ke tangan kita. Dan kemudian ada korek api. Korek api digunakan untuk menyalakan lilin dan bahan-bahan yang diperlukan adalah sendok besi, pisau besi, ada batang besi, sedotan, penggaris, buku catatan. Mari kita lakukan percobaan berikut ini. Oke, yang pertama-tama kalian harus menyiapkan dulu buku catatan dan buatlah tabel, yaitu tabel yang berisi tentang akumulasi waktu dan benda yang akan kalian uji. Yang kedua, nyalakan lilinnya. Kita menggunakan lilin agar lebih aman dan lebih praktis. Kemudian kita siapkan alat yang akan diuji, yaitu sendok dan pisau dan batang besi. Kita mulai ya. Ini stopwatchnya kalian tekan. Nah, ini kalian akan menguji seberapa lama sih waktu yang diperlukan oleh logam ini biar dia itu panasnya bisa sampai di tangan kita, sampai kita kerasa panas itu berapa menit kira-kira. Itu ya. Nah, ini kakak udah mulai merasakan panas di ujung sendok yang telah kakak pegang. Padahal yang kakak bakar adalah bagian tengahnya atau bagian ujung dari pegangan sendoknya. Di menit ke-2.14. Nah, kakak catat dulu sendok. Hal ini membuktikan apa adik-adik? Bahwa benda yang terbuat dari logam seperti sendok ini adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Kemudian kita mencoba pada pisau logam dan batang besi. Kakak mulai lagi ya, sesuai stopwatchnya kita mulai klik. Nah, kira-kira butuh berapa lama sih buat sendok sama batang besi ini mulai panas? Yap, ini adalah
logam ini sudah panas, padahal saya berapa ujungnya, tapi di ujung sini kakak juga merasakan panas karena ini adalah benda konduktor. Mari kita catat. Nah, sekarang kalian tahu kan bahwa benda-benda yang dari logam itu dapat menghantarkan panas. Buktinya, ketika kita membakar salah satu ujungnya, maka di ujung yang lain yang kita pegang kita juga merasakan panas. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa benda konduktor atau benda yang dapat menghantarkan panas, dia dapat menghantarkan panas dari ujung ke ujung lain. Seperti itu. Kemudian kalau plastik, Kak, kalau plastik itu adalah benda isolator, dia tidak dapat menghantarkan panas. Dia hanya bisa membakar, tapi dia tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Kalau kalian penasaran, mari kita coba. Nah, di sini kakak membakar satu sedotan ya. Nah, ketika ujung sedotannya dibakar, kakak tidak merasakan panas di ujungnya kakak pegang. Karena apa? Karena benda isolator tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Seperti itu adik-adik. Tetapi dia bisa terbakar seperti itu. Nah, kalian dapat melakukan percobaan sederhana ini di rumah agar kalian dapat membuktikan sendiri bahwa benda konduktor adalah benda yang mampu merambatkan panas, sedangkan benda isolator adalah benda yang tidak mampu atau tidak dapat menghantarkan panas secara baik. Nah, bagaimana adik-adik tentang praktikum yang telah kita lakukan tadi? Tentu sangat menyenangkan, bukan? Nah, pada kali ini kakak akan menampilkan hasil praktikum, yaitu waktu yang diperlukan bahan konduktor dan isolator saat menghantarkan panas. Dan nama benda yang pertama adalah sendok. Waktu yang diperlukan sendok untuk menghantarkan panas hingga sampai ke kulit kita adalah 2 menit 14 detik. Kemudian batang besi 1 menit 30 detik, pisau logam 2 menit 30 detik, dan sedotan 0 detik. Kenapa? Karena sedotan merupakan benda isolator yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi dia hanya terbakar tapi tidak dapat menghantarkan panas. Kalau kalian bagaimana hasil praktikumnya? Boleh dong di-share di kolom komentar biar kakak bisa mengetahui bagaimana praktikum di tempat kalian. Wah, tidak terasa ya, pembelajaran atau kegiatan praktikum kita pada hari ini telah selesai. Lalu apa sih yang dapat kalian simpulkan pada kegiatan kita kali ini? Yap, benda atau bahan penghantar panas itu ada 2, yaitu bahan isolator dan bahan konduktor. Bahan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas, sedangkan bahan konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Hal itu dapat diketahui ketika kita membakar salah satu ujung benda konduktor, maka di ujung yang kita pegang kita juga merasakan panas, sedangkan benda isolator kita tidak dapat merasakan panas. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah memahami tentang materi konduktor dan isolator, khususnya pada praktikum yang kita lakukan kali ini? Nah, jika kalian belum memahami atau kalian memiliki pertanyaan mengenai praktikum ini ataupun materi konduktor dan isolator, kalian bisa mengetikkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nanti kakak akan balas.